Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah khususnya umat Hindu yang saya banggakan, kita kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Hindu pada pagi hari ini dengan tema toleransi dan kerukunan dalam pandangan agama Hindu. Baik Pak D, kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa tatwa masih merupakan pijakan kita untuk membangun toleransi dan kerukunan. Nah yang paling penting sekarang, bagaimana posisi agama Hindu dalam menyikapi perbedaan, membangun kebersamaan sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian. Mungkin tuh Pak De, silakan. Baik, terima kasih Pak Made. Pemirsa TVRI yang saya muliakan, seperti pertanyaannya tadi Pak Made Wirenadi, gimana seharusnya Hindu memposisikan diri di tengah keragaman ini sehingga bisa menjadi salah satu bagian untuk terciptanya taman ilahi di atas muka bumi ini. Jadi tadi sudah kita banyak ulas bahwa karakter adalah hiasan manusia. Karakter mulia akan menciptakan sebuah kemuliaan yang lainnya. Berpikir, berbicara, dan perbuatan yang mulia itu akan semakin meningkatkan dan mengokohkan kita kepada hakikat kemuliaan itu sendiri dan kita menjadi layak menyandang predikat sebagai makhluk mulia. Nah, bagaimana memposisikan diri sebagai orang Hindu untuk tetap terjaga dan terpeliharanya kedamaian dan kerukunan antar umat beragama ataupun inter umat beragama. Nah, yang terpenting pertama, setelah kita berhasil mengaktualisasikan hakikat kehidupan yang sesungguhnya dalam kehidupan di muka bumi ini, selanjutnya kita harus lebih tepat selera istilahnya, lebih merendahkan diri. Tapi kita lebih banyak mengaktualisasikan hakikat diri kita yang sejati. Karena itu saya berpesan, posisikan diri kita itu seperti setangkai mawar yang hanya bicara dengan bahasa keharuman. Keindahan sebuah karakter ibarat mawar yang dia tidak akan pernah cerita bahwa sayalah yang harum, tapi dengan menghirup aroma mawar orang akan mengetahui bahwa sesungguhnya dia adalah bunga mawar. Jadi tanpa mengetahui, tanpa menggemar-gemborkan bahwa saya adalah seorang Hindu, suatu saat orang akan memahami lewat karakter mulia kita bahwa sesungguhnya dia adalah orang Hindu. Inilah yang penting untuk dicamkan oleh semua umat Hindu sehingga senantiasa akan menjadi salah satu komponen untuk menciptakan keindahan ilahi di taman ilahi Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian Pak. Iya, baik Pak Made, ini luar biasa sekali kalau kami simak. Memang keindahan yang terdapat atau keharuman yang terdapat pada bunga mawar tidak akan pernah diceritakan oleh dirinya sendiri, tetapi orang akan menilai bahwa bunga itu harum. Itulah karakter sesungguhnya yang harus disampaikan, harus dilakukan oleh umat Hindu dalam membangun kerukunan. Baik Pak Made, saya ingin lagi bertanya, masih ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Iya, silakan. Berkaitan dengan kata-kata mutiara di dalam kitab suci Weda yang sering kita dengar, bahkan mungkin setiap hari didengungkan dalam setiap Dharmocana tentang Wasudewa Kutumbakam. Semua makhluk adalah bersaudara. Nah, ini kata-kata yang betul-betul menyentuh sesungguhnya dalam bagaimana kita merefleksikan kerukunan. Nah, bagaimana pandangan agama Hindu terhadap kata-kata mutiara ini dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Baik Pak Made, saya langsung jawab saja ya. Wasudewa Kutumbakam, semua makhluk adalah saudara. Kalau kita runut dari penjelasan dan pembahasan kita tadi ya, bahwa Atman yang bersana dalam setiap kehidupan itu adalah percikan Brahman itu sendiri. Tak ada satupun celah bagi kita untuk mengingkari atau melakukan ketidakpercayaan terhadap hakikat yang ilahi ini. Gitu. Jadi itu yang menjadi dasar. Mungkin warna kulit bisa berbeda, wajah bisa berbeda, warna rambut bisa berbeda, tapi hakikat keilahian
hakikat kesucian yang bersemayam di setiap insan kehidupan itu adalah hakikat yang sama, yaitu Brahman itu sendiri. Nah, berangkat dari sinilah muncul Wasudewa Kutum Bagam. Sesungguhnya torang semua bersaudara. Jadi gitu. Jadi tidak ada satu gap atau satu barrier yang mampu untuk menjadi pemisah kekuatan persaudaraan kita. Misalnya saya sekarang dari nama adalah nama orang Bali, Pak Made juga namanya orang Bali. Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini pun kita masih bertengger di tanah suci, tanah Kaili. Tanyakan pada setiap sel tubuh kita, Pak Made. Pasti dia akan bercerita betapa mulia dan kemurahannya Ibu Pertiwi Tanah Kaili terhadap kita. Bisa hidup dan bertahan, bisa menikmati udara segar di sini. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk memungkiri bahwa sesungguhnya kita adalah sesuatu yang sama. Atau sesuatu yang bersaudara. Jadi demikian Pak Made. Ya, luar biasa sekali ini kata-kata mutiara yang harus memang kita implementasikan dalam membangun kerukunan. Satu hal yang sangat penting juga dalam kitab, ya, dalam lontar negara Kertagama pun dijelaskan juga tentang bina iket tunggal ike tanhana darmo mangrua. Mungkin bisa secara singkat saja Pak Made untuk menjelaskan ini. Silakan Made. Jadi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya hakikat kebenaran itu hanya satu. Jadi kalau kita masih mempertentangkan kebenaran itu sebenarnya ada celah di situ bahwa kebenaran yang kita klaim sebagai sesuatu kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang masih diintervensi oleh pribadi. Karena itu di situ dikatakan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Jadi bineka, kehidupan yang beragam ini kita ada sesungguhnya adalah satu. Dan inilah yang menjadi pengikat kita di Indonesia dan dijadikan sebagai sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika dengan keragaman suku, tapi sesungguhnya kita menuju hakikat yang satu, yaitu unity dan menyatunya seluruh unsur anak-anak bangsa Indonesia. Baik Pak Made, rupanya waktu juga akan membatasi perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita closing atau menutup kegiatan ini, mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa. Iya, terima kasih Pak. Pemirsa TVRI, khususnya umat Hindu dimanapun berada, berbahagialah kita hidup di Sulawesi Tengah, hidup di Tanah Kaili dengan segala berkah yang telah kita terima. Saya hanya ingin menguatkan pesan Yudhistira ketika di Eka Cakra. Adik-adikku, jika kau merasa mendapat manfaat dari sebuah pohon, maka kau harus menyelamatkan hingga setiap helai daunnya. Ibu Tanah Kaili telah memberikan kita begitu banyak kemuliaan. Saudara-saudara kita di Tanah Kaili juga sudah menerima kita dengan begitu baik. Marilah pelihara kerukunan, hargai saudara-saudara kita. Hilangkan semua sifat keangkuhan, karena kita tidak akan pernah bisa mendapatkan dan memetik segala sesuatu dari sifat-sifat tersebut. Jauhkan sifat sombong dan angkuh, serakah dan lain sebagainya, karena itu hanya akan mendatangkan bencana dan malapetaka bagi Ibu Pertiwi. Muliakan Ibu Pertiwi Tanah Kaili dan selalulah kita menjadi pelindung untuk tanah suci Kaili, sehingga kelak ke depan anak cucu kita akan merasa bangga karena memiliki leluhur dan orang tua yang begitu mencintai Tanah Kaili. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ide Sang Hyang Pramekawi akan senantiasa membimbing kita semua. Baik Pak Made, luar biasa sekali pesan yang disampaikan. Semoga ini bisa menjadi cambuk bagi kita, umat Hindu khususnya, yang saat ini berada di Tanah Pertiwi Kaili. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama hormati dan jaga tanah leluhur ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang saya banggakan, demikian perbincangan singkat kami tentang toleransi dan kerukunan dalam pandangan agama Hindu. Semoga apa yang kami sampaikan sedikitnya dapat memberikan penguatan di dalam membangun kerukunan dalam
berwarga negara, dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.